Shalom John Level, how are you this morning? I really wish that everybody is still in good health, good condition, and keep happy and pray, doing your activity day by day with your family. We're back again to continue our lesson, but before we start, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your love and for your bless and for your goodness and so many things we have received from you. Thank you for the creation. Thank you for the beautiful day. Now, we want to start our math lesson. Please bless these lesson times, and so while we are watching the video, we can be concentrate, we can understand all the lesson point. And also we can do all the tasks given as well as we can do. Please Lord, send us your Holy Spirit to make us understand all the lesson point. In the name of Jesus Christ, we surrender these times and all of us only into your hands. Everybody says amen. Okay, we'll continue to angles. Please prepare your textbook and your workbook and also the protractor. This is the protractor. Yeah. We use this to measure the angles. Okay? It calls protractor. Have you seen these things? Okay. I wish you can find this in the bookstore, bookstores. For it is include to the stationery school. Okay, it's cheap. You can buy it around 1,000 or 2,000 rupiah. Okay, now we'll talk about how to measuring the angles. Okay, how can Tom measure angle B and angle DEF? Okay, the question is, how can Tom measure angle B and angle DEF? This is called angle. Sudut, ya. Sudut itu dibentuk dari dua garis seperti ini. Lalu dia membentuk sudut di bawah sini. Ini disebut sudut, ya. Cara membacanya ini adalah sudut B. Ya, ini adalah sudut B. Dan yang di sebelahnya adalah sudut DEF, ya. DEF. Huruf E yang di tengah itu membentuk sudut. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Bentuknya jadi cara menyebut sudut itu bisa seperti ini dan juga bisa seperti ini, ya. Kalau misalnya teacher mau buat ini sebagai sudut A juga boleh. Ya. Jadi dia bisa disebut sebagai sudut A atau sudut DEF. Okay. Yeah. You can use these types of naming the angles. Okay. Have you understand? Okay, we'll continue to how to measure this. Nah, mari kita baca penjelasannya di sini, ya. Mari kita belajar. We can measure angles using a protractor. Kita bisa mengukur sudut menggunakan busur. Ini namanya busur. Busur derajat. Ini yang disebut dengan protractor. Ya, ini busur derajat. Atau kalau kamu pernah lihat, teacher punya yang besar seperti ini di dalam kelas. Seperti ini ya, benda yang mungkin pernah kamu lihat.
Bentuknya sama, hanya ukurannya lebih besar. Tapi besar sudutnya itu sama. Yang kecil ataupun yang besar seperti ini akan sama. Oke? Jadi keduanya bisa digunakan. Oke, mari kita mengenal busur derajat atau protractor, ya. Simbolnya dengan derajat ya. Oke, nanti kita belajar caranya. Mari kita mengenal busur derajat ini. Ya, dalam bentuk gambar seperti ini. Oke, bagian tengah di sini disebut center of baseline. In the middle, the dots here, in the middle of this protractor, we have center baseline. Okay, this is the center of baseline. It can be moved to any place, ya. Tidak bisa dipindah ke tempat lain. Titik tengah di sini antara garis ini di tengah ini adalah baseline atau titik pusat. Ya. Di dalam busur derajat ini kita bisa lihat, maaf sedikit kabur. Nah, kalau di sini kita bisa lihat di sini adalah baseline. Tepat ya, dia di pertemuan garis tegak dan garis vertikal dan garis horizontal. Tepat di titik tengah ini. Ini adalah center of baseline. Lalu berikutnya, yang warna orange ini atau sedikit kecoklatan ini disebut dengan outer scale. Ya, this is called as outer scale atau skala luar. Yang hijau, the green color, is the inner scale atau skala dalam. Jadi, jika sudutnya kecil, kita bisa gunakan skala dalam ini. Jika sudutnya lebih besar, kita bisa gunakan skala luar. Tapi ukurannya sama. Oke? Nah, sama seperti menggunakan penggaris, busur derajat ini atau protractor ini juga cara menghitungnya dimulai dari 0. Ini contohnya ya. Dia selalu dimulai dari 0. Nah, kita mulai dari yang orange. Yang orange atau yang agak kecoklatan ini, 0-nya ada di sebelah kiri sini. Ya. From 0 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree, until 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, until in the middle of the line. Kalau tegak lurus dia tepat di tengah itu 90 derajat. Lalu bergeser lagi ke sebelahnya 100 derajat, 110 derajat, 120 derajat, 130 derajat, sampai 180 derajat. Oke, yang biru ini baseline, garis lurus. Jadi kalau kita mau mengukur sudut, baseline-nya juga harus lurus. Garis biru ini harus lurus. Oke? Nah, sekarang yang hijau. Yang hijau juga dimulai dari 0, tapi dia dari sebelah kanan. Sama. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, 20, 30, 40, sampai di tengah 90, bergeser lagi 100, 110, sampai kembali lagi ke garis lurus 180 derajat. Ini adalah ukuran yang pasti, ya, tidak akan berubah kemana tempat kamu pergi. Cara menggunakan busur derajat atau protractor ini sama seperti ini. Oke? Nah, setiap satu garis di sini itu sama nilainya dengan 1 derajat sudut. Ya, setiap satu garis di sini nilainya adalah 1 derajat. Jadi kamu hitung 1 sampai 180 derajat. Karena garis lurus adalah 180 derajat. Kalau dia titik di sini adalah titik tengah. Tepat di titik tengah ada garis tegak, itu adalah 90 derajat. Nah, untuk tugas kamu di rumah, teacher mau kamu mengenal lebih dekat yang namanya busur derajat atau protractor dengan menjelaskan bagian-bagian dari busur derajat atau protractor. Kamu boleh jelaskan secara
lewat video juga boleh atau lewat tulisan. Oke, teacher akan menunggu jawabanmu. Sekian pembelajaran kita kali ini. I really wish that you can understand what is the point and you can do the task given very good. Okay, see you on the next video. Jesus bless everyone. Bye.